Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Antika Nilam Jaya, NPM 22411-210. Here I will present the third material from the Economy Statistics course, namely data, population, sample, and data presentation atau tables and diagram. Data adalah sekumpulan angka atau bukan angka yang memiliki arti dan dapat memberikan informasi. Data dalam statistik itu dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Mengetahui jenis data sangatlah penting karena untuk setiap jenis data yang berbeda akan memiliki metode penyajian, analisis, dan pengambilan keputusan yang berbeda pula. Data dapat dikelompokkan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka. Contohnya adalah data-data jenis kelamin dan golongan darah pasien. Kemudian, sedangkan kalau data yang berupa angka itu disebut juga dengan data kuantitatif. Itu misalnya data-data dan berat badan pasien. Data kuantitatif sendiri itu dibedakan menjadi data diskrit dan kontinu. Contoh data diskrit itu adalah jumlah anggota keluarga di setiap rumah tangga di kota A. Nilai data yang mungkin diperoleh itu adalah 1, 2, 3, dan lain-lain. Contoh data kontinu itu ada data IPK mahasiswa di Fakultas B. Nilai data yang mungkin adalah antara 1 sampai 4. Pada data ini, selang interval 1 sampai 4 itu terdapat data terhingga dan tak terhingga nilai yang mungkin terjadi. Berdasarkan cara memperolehnya itu, data dibagi menjadi dua, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya atau data primer, dan data yang tidak langsung dari objeknya itu data sekunder. Data primer itu dapat diperoleh dengan wawancara, kuesioner, maupun observasi langsung di lapangan atau laboratorium penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk grafik atau plot atau diagram agar lebih menarik dan informatif. Jenis grafik atau plot atau diagram yang biasa digunakan itu sangat bergantung pada jenis data. Sebagai contoh, diagram batang atau bar chart itu digunakan untuk menyajikan data diskrit atau data kategorik atau kualitatif. Sedangkan untuk histogram digunakan untuk menyajikan data kontinu. Kemudian ada populasi. Populasi itu bisa diartikan juga sebagai sejumlah keseluruhan dari objek penelitian. Selain itu, populasi itu dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Kemudian sampel itu secara sederhana bisa diartikan sebagai balasan sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti, sehingga dari keseluruhan objek penelitian itu disebut dengan istilah populasi. Kemudian diambil beberapa saja. Objek yang diambil ini itu disebut sampel. Kemudian perbedaan antara populasi dan sampel itu perbedaannya itu terletak dari segi jumlah. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Contohnya, peneliti perlu melakukan survei di desa A tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan perusahaan X berhubung jumlah masyarakat di desa tersebut itu mencapai 500 orang atau jumlah populasi. Maka peneliti mencoba melakukan efisiensi waktu dan tenaga dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang atau lebih dan bisa juga kurang. Angka 500 dari contoh tersebut ini itu disebut populasi, sedangkan angka 10 itu disebut sampel. Lalu bagaimana peneliti bisa mengambil kesimpulan saat menyimpulkan data itu dari sampel, maka hasilnya mewakili keseluruhan populasi tersebut.
Supaya akurat, kebanyakan peneliti itu mengambil sampel acak dengan menggunakan rumus 10/100.000. Penyajian data dalam bentuk tabel itu menyajikan data dalam bentuk tabel itu disusun dalam urutan baris dan kolom. Terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tabel baris dan kolom. Kedam kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama adalah tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom itu adalah tabel yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Kemudian ada yang kedua itu ada tabel kontingensi, itu berbeda dengan tabel baris dan kolom. Tabel kontingensi itu adalah tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya tabel kontingensi bisa kita lihat pada contohnya itu yang memiliki baris kolom yang sama tapi berbeda nama. Kemudian yang terakhir itu adalah tabel distribusi frekuensi. Itu tabelnya itu dalam bentuk frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu adalah tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap intervalnya nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Selanjutnya yang terakhir itu ada diagram. Diagram itu adalah gambar sederhana yang menunjukkan penampilan struktur atau cara kerja sesuatu atau yang mempresentasikan data. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram. Antara lain itu yang pertama ada diagram batang atau balok. Diagram batang adalah bentuk atau penyajian data yang dapat dikategorikan, dikelompokkan atau nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Dan data tahunan, harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan lain-lain. Penggunaan diagram batang itu biasanya lebih tepat digunakan untuk penyajian data yang variabelnya itu dalam kategori-kategori tertentu seperti jenis data jenis pekerjaan, data penjualan tahunan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada diagram garis. Diagram garis itu biasanya digunakan untuk penyajian data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Penggunaan diagram garis itu biasanya untuk penyajian data yang berkesinambungan yang terikat waktu. Kemudian yang ketiga itu diagram lingkaran atau pi. Diagram lingkaran biasanya itu digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Penggunaan diagram lingkaran pada umumnya itu ditujukan untuk mengetahui proporsi suatu data terhadap keseluruhan data, apakah dominan atau tidak. Pada diagram lingkaran itu data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini itu dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Biasanya besarnya presentasi atau derajat itu dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh totalnya itu presentasinya ada 100%. Sementara itu, jika juring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh total sudutnya itu ada 360 derajat. That's all the material I have presented. Thank you.